sudah selesai, beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelasnya ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Semangat ya. Ibu mau cek dulu di bawah kakinya ada sampah nggak? Kalau ada diambil ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini tentang sistem imun. Nah, tujuan pembelajaran kita itu peserta didik mampu memahami komponen dan mekanisme sistem imun manusia dan menganalisis gangguan pada sistem imun. Tahu nggak sih apa itu sistem imun? Ada yang tahu? Dila tahu Dila? Imun itu Bu kayak kekebalan tubuh, kemampuan untuk melawan kuman Bu, agar tidak terkena virus dan menyebabkan penyakit. Baik, terima kasih untuk Dila, kita tepuk tangan dulu. Benar ya yang dikatakan Dila bahwa sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sistem ini terdiri dari berbagai sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk mengenali serta menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Tanpa sistem imun, tubuh akan mudah terserang oleh penyakit. Terus ada komponen sistem imun. Ibu, apa sih komponen sistem imun? Nah, komponen sistem imun adalah bagian penyusun sistem imun. Komponen sistem imun yang pertamanya itu ada sel darah putih atau leukosit, sel pertahanan tubuh yang melawan infeksi. Terus yang kedua itu ada limfosit, sel B dan T, menghasilkan antibodi dan membunuh sel terinfeksi. Terus yang ketiga itu ada antibodi, protein perlawanan antigen. Terus yang keempat itu ada fagosit, sel yang menelas dan menghancurkan kuman. Yang terakhir itu ada organ limfoid, tempat pembentukan dan aktivitas sel imun. Ada sumsum tulang, kelenjar getah bening, dan limfa. Terus gangguan pada sistem imun pertama itu ada kekurangan gizi. Tubuh jadi kurang vitamin dan mineral. Terus yang kedua itu ada kurang tidur, daya tahan tubuh menurun, yang suka begadang, yang kalau kita scroll TikTok itu kan sampai jam 2, jam 3 itu kan udah termasuk begadang. Terus yang ketiga itu stres berlebih, menghambat kerja sistem imun, kayak kita apa-apa yang enggak ada kontribusi untuk hidup kita pikirin, overthinking, jadi kayak stres berlebihan gitu kan. Terus kurang olahraga, tubuh jadi kurang kuat melawan penyakit. Yang anak kos yang siswa itu yang jarang olahraga, pulang dari sekolah tidur. Terus ada kebersihan buruk, mudah terpapar kuman. Kalau misalkan kita beli makan itu kan kayak di Blitz yang paketan, terus kan ada airnya gitu kan, ada dapat air. Nah, kita tuh malas cuci tangan gitu kan, jadi kayak dari gelas itu ada airnya pasti kita ginikan kan. Kita itu kayak cuci tangan berarti dah bersih. Terus kita makan, terus kita bilang kayak nggak apa-apa vitamin, padahal itu kuman. Terus ada polusi lingkungan, udara kotor mempengaruhi kesehatan tubuh. Kita bawa motor, terus kita belakang truk kayak debu, terus kita lewat pasir-pasir gitu kan, debu kan masuk ke tubuh kita hirup. Terus perubahan cuaca ekstrim, tubuh sulit beradaptasi. Apalagi cuaca di Tanjung Pinang ini kan berubah-ubah ya, pagi panas, siang hujan. Kayak yang Ibu alami kemarin itu waktu mau berangkat ngajar, pagi dari rumah itu hujan lebat. Ibu pakai jas hujan sampai ke di mana? Lampu merah Dompa itu panas. Terus mereka pada gengin Ibu kan sambil ketawa-ketawa. Mungkin mereka kiranya kayak ngapain sih panas-panas itu pakai jas hujan mungkin kan. Padahal mereka nggak tahu aja di Batu Lapan itu udah mau banjir. Terus
udah makannya sehari sekali, makannya seblak lagi. Minumnya kopi. Terus gimana sih cara menjaga sistem imun? Yang pertama itu mengonsumsi makanan bergizi seimbang, protein, vitamin, mineral. Terus memperbanyak makan buah dan sayur. Yang jarang-jarang makan sayur nih, harus rajin ya makan sayur. Ya, terus minum air yang cukup. Jangan minumnya sehari sekali aja, itu pun cuma 1 gelas. Terus malamnya kopi. Terus tidur tidak teratur. Tidurnya jam 2, terus bangunnya nanti jam 5, sekolah lagi. Itu kan nggak teratur ya? Ya. Terus berolahraga secara rutin, kayak jalan sore sebentar aja gitu ke warung, jangan pakai Honda, jalan kaki aja, itu udah termasuk olahraga. Terus mengelola stres dengan baik, yang nggak ada kepentingan itu udah jangan pikirin. Terus menjaga kebersihan diri, cuci tangan sebelum makan, jangan cuci tangan yang dari gelas tadi ya. Ya. Terus melakukan vaksinasi sesuai anjuran. Nah, materi yang dari Ibu sampaikan ini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau nggak ada Ibu mau kasih tugas LKPD berkelompok ya dijawab. Iya. Kelompok 1 jawab nomor 1, kelompok 2 jawab nomor 2. Waktunya cuma 2 menit ya. Kalau yang nggak paham boleh ditanyain ya. Ya, Bu. Gimana bisa ada pertanyaan? Langsung jawab di sini ya, Bu. Iya. Waktunya 2 menit ya. Iya, Ibu. Gimana udah? Kelompok 1 udah? Sudah. Oke, kelompok 1 boleh jawab perwakilan? Oke, silakan Pak Zela. Jadi mengapa Rina itu lebih sering sakit dibandingkan Siti karena Rina ini pola hidupnya tidak sehat, Bu. Sering begadang, jarang olahraga, makan makanan cepat saji. Terus itu dia juga kurang minum air putih, Bu, dan tidak menjaga kebersihan. Jadi ini tuh buat daya tahan tubuhnya itu lemah. Sedangkan Siti ini hidupnya lebih sehat, jadi imunnya lebih kuat, Bu. Oke, terima kasih Mas Zela. Gimana kelompok 2? Terima nggak dengan jawaban dari Mas Zela atau ada tambahan? Sama? Oke, nomor 2. Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Soalnya kan apa yang sebaiknya dilakukan Rina agar sistem imunnya membaik. Rina sebaiknya mulai tidur cukup, mengurangi main HP, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan agar daya tahan tubuhnya meningkat. Oke, terima kasih ya. Jadi udah terjawab ya LKPD yang Ibu kasih? Sudah. Bu. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan dari tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Sri. Jadi kesimpulannya sistem imun itu merupakan sistem pertahanan tubuh yang sangat penting dalam melindungi tubuh dari berbagai patogen seperti virus, bakteri, dan parasit. Lalu kesehatan imun itu dapat dipengaruhi oleh gaya hidup sehingga perlu dijaga melalui pola hidup sehat seperti konsumsi gizi, olahraga, istirahat cukup, serta vaksinasi agar tubuh tetap terlindungi dari penyakit. Oke, baik, terima kasih Sri. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal. Waktunya 1 menit. Kalau yang nggak paham ditanyakan aja ya.
Sudah 4 menit. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ketua kelas boleh memimpin doa? Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa percaya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada ibu guru